ambil sini adalah tentang bullying atau perundungan. Alasan kita mengambil bullying karena sudah banyak korban bullying di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Tujuan dari bullying agar tidak ada lagi teman-teman yang menjadi korban bullying atau pembuli. Model yang terkait di sini adalah matematika, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan TIK. Yang pertama, pas waktu pertemuan diskusi dan wawancara langsung. Bisa di sini kita membuat poster dan video animasi berupa aplikasi InStyle, Hikmotion, dan Zapier. Harapan di sini agar tidak ada lagi korban bullying dan pembuli di sekolah. Tahukah kamu, beberapa orang di antara kita pasti pernah mengalami bullying. Dihina, diejek, dicemooh, disindir, bahkan mengarah pada kekerasan fisik, mengingat perilaku bullying akan selalu membayangi hidup korban. Bullying secara verbal, satu jenis yang mudah dilakukan. Bullying jenis ini menjadi awal perilaku bullying, serta menjadi langkah menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Perilaku ini dapat berupa julukan nama celaan, fitnah, kritikan, kejam, penghinaan, dan sebagiannya. Bullying secara fisik. Bullying secara fisik adalah yang paling tampak dan mudah untuk identifikasi. Namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bergurai. Perilaku ini dapat berupa memukul, menendang, mencekek, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Bully secara relasional. Bully secara relasional dapat berupa kelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan agresif, lirikan mata, sindiran, ketawa, dan mengejek. Bullying secara elektronik. Bullying secara elektronik adalah bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, email, SMS, dan lain-lain. Biasanya ditunjukkan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya intimidasi, menyakitkan, atau menyudutkan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus bullying tertinggi di dunia. Even though I broke your heart, know that won't keep us apart. Baby, I know, not giving you up. If you want, anytime you want it, baby, bring your body back to me. Hai, perkenalkan nama saya Gunar Sebastian, kelas 8I dari SMP Negeri 2 Jayapura. Proyek saya adalah membuat video layanan masyarakat, presisi matematika, bahaya game online bagi pelajar. Topik yang saya pilih adalah tentang bahaya game online terhadap pelajar. Bentuk proyek saya adalah dalam bentuk video penjelasan isi suatu poster. Proses pembuatan videonya, yang pertama saya mengumpulkan data dari internet. Contohnya adalah aku.idntimes.com, esport.id, dan tipologi.com, serta saya melakukan wawancara via Zoom kepada beberapa teman. Penjelasan dari saya tentang presisi yang saya buat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak rekamannya teman-teman. Terima kasih. Hai teman-teman di rumah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahayanya game online bagi kita sebagai pelajar. Yang pertama-tama akan saya bahas adalah gejala kita sebagai pelajar kecanduan bermain game online atau bermain game.
Yang pertama, kita memainkan game lebih dari 6 jam sehari. Itu tidak baik untuk kesehatan mata kita. Yang kedua, kita berbohong hanya untuk bermain game. Kita tidak boleh berbohong ya. Yang ketiga, tidak bisa bermain game akan membuat kita merasa cemas atau khawatir. Yang keempat, kita akan mengamuk dan menangis jika gadget kita diambil secara paksa. Adapun beberapa dampak positif game. Yang pertama, belajar dapat berproduktif karena kita mengikuti berbagai turnamen yang bisa berhadiah uang dan lain-lain. Nah, adapun dampak negatif dari game online. Tetapi sebelum dampak negatif game online, ada yang ingin saya bahas terlebih dahulu. Tujuan dibuatnya game online adalah untuk mengurangi stres setelah kita menjalani aktivitas yang berat. Tidak boleh dijadikan untuk prioritas, karena ketika dijadikan prioritas, dampak buruknya adalah, nah ini dampak negatifnya teman-teman. Yang pertama, dapat menurunkan kekreativitasan kita. Yang kedua, kita jadi lupa waktu karena terlalu sering bermain game. Yang ketiga, kita bisa menjadi lebih agresif. Yang keempat, kita jadi jarang untuk belajar. Yang kelima, kita menjadi jarang bergerak karena hanya bermain gadget di dalam rumah. Yang keenam, akan terjadi konflik di rumah. Contohnya adalah dimarahi orang tua karena terlalu sering bermain gadget, tetapi belajarnya hanya sedikit. Nah, bahayanya game adalah kita bisa sulit berkonsentrasi. Di saat melakukan aktivitas, kita hanya ingin segera menyelesaikan aktivitas tersebut agar dapat bermain gadget. Lalu ada gangguan penglihatan. Karena sering menatap layar gadget, membuat mata kita terancam juling atau rabun. Lalu ada radiasi otak. Radiasi elektromagnetik dari ponsel dapat merusak DNA dan mengakibatkan tumor pada otak. Jelas kita tidak menginginkannya. Lalu ada obesitas. Karena waktu bermain di luar terlalu sedikit, kita terlalu sering bermain di dalam rumah atau bermain gadget. Lalu ada gangguan berbicara. Gangguan berbicaranya ini karena saking seringnya kita bermain gadget, kita jadi jarang bersosialisasi dengan orang lain, sehingga kemampuan berbicara kita bisa menjadi kurang. Kecanduan game online di Indonesia diduga lebih tinggi dari sejumlah negara di Asia. Kita harus mengurangi bermain gadget atau game online mulai dari sekarang demi masa depan kita. Apalagi pada zaman sekarang, banyak sekali anak SD, anak SMP, dan anak SMA selalu ingin bermain game ketimbang belajar. Mereka lebih pilih untuk bermain daripada belajar. Jangan jadikan game sebagai sebuah kegiatan yang harus terus kita lakukan setiap waktu dan setiap hari. Tetapi kita bermain game online atau gadget perharinya minimal 2 jam. Nah, jadi kita itu harus mengimbangi waktu belajar dan waktu bermain game kita. Ayo, kendalikan gadgetmu
sebelum gadget yang mengendalikan dirimu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maharaja Satya Dharma Imanto, kelas 8, saya berasal dari SMP Negeri 2 Jayapura. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahayanya minuman keras bagi manusia. Mengapa saya mengambil topik tentang minuman keras? Karena saya melihat di sekitar lingkungan saya banyak orang yang mengonsumsi minuman keras. Sebelum saya menjelaskan tentang dampak negatif dari minuman alkohol, saya ingin menjelaskan tentang zat yang terkandung dalam alkohol. Alkohol merupakan senyawa hidrokarbon dari turunan alkana yang mengandung gugus fungsi hidroksil. Alkohol merupakan nama umum yang digunakan untuk menyebut etanol. Etanol adalah jenis alkohol yang biasanya digunakan sebagai antiseptik karena sifatnya lebih aman daripada metanol. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari jenis etanol disebut dengan alkohol. Dampak negatif minuman keras menurut ahli, konsumsi minuman keras secara berlebihan mampu melemahkan otot-otot jantung. Akibatnya, aliran darah ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Kondisi ini ditandai dengan sejumlah gejala seperti sesak napas, detak jantung tidak teratur, kelelahan, batuk berkepanjangan, bahkan hipertensi, stroke, dan serangan jantung. Dampak negatif menurut Islam, minuman keras dapat membuat seseorang kehilangan kesadarannya jika dikonsumsi berlebihan. Maka ibadah yang dilakukannya tidak sah karena sedang tidak dalam kesadaran. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi minuman keras tersebut. Dan bahaya minuman keras bagi kesehatan adalah yang pertama, kerusakan syaraf dan otak, kedua, kebutaan, ketiga, merusak jantung, keempat, kejang-kejang, kelima, merusak pencernaan, keenam, mengganggu metabolisme tubuh, ketujuh, gagal bernafas, ke-8 membuat kematian. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk meminimalisir masyarakat yang sebagian besar mengonsumsi minuman keras, sehingga pengetahuan tentang bahayanya minuman keras dapat menyadarkan masyarakat sekitar. Dan pesan moralnya adalah jauhilah minuman keras sebelum minuman keras merusak kita. Nah, ini adalah hasil dari poster saya yang saya buat. Saya buat poster ini menggunakan aplikasi Pixel Lab. Dan saya mengumpulkan data-data poster ini dari Google, seperti dari website Liputan 6. Pelajaran yang terkandung dalam proyek saya ini adalah yang pertama ada agama, PKN, bahasa Indonesia, seni budaya, dan IPA. Perkenalkan, nama saya Suryata Dias, kelas 8A. Asal sekolah saya SMP Negeri 2 Jayapura. Pada kegiatan hari ini, saya membawakan sebuah cerpen yang bertema stop keras. Alasan saya membuat cerpen ini adalah seperti dari pengetahuan saya melihat dari lingkungan sekitar yang ternyata masih banyak sekali orang-orang yang mengonsumsi minuman keras. Maka dari itu, saya ingin mengajak warga masyarakat sekalian untuk tidak lagi mengonsumsi keras. Pelajaran yang saya gunakan kali ini adalah internet dan buku pelajaran agama Islam. Proses pembuatan cerpen saya memiliki beberapa tahap. Tahap pertama, saya mulai dari menentukan tema, yaitu stop miras. Tahap kedua, saya menentukan pengertian miras, zat yang terkandung dalam miras, dampak miras, cara menghindari miras. Tahap selanjutnya, saya